Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Siap. Selamat pagi, Pak. Oke, baik, Pak Guru akan sapa sekali lagi ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Satu kali lagi, selamat pagi semuanya. Pagi, sehat. Yes. Oke, baiklah. Sebelum Pak Guru mulai pembelajaran pada hari ini, coba kalian lihat-lihat di samping kiri kanan. Yes. Oke, baiklah. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sehat? Sehat. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya minta satu orang memimpin doa. Jadi baik, Bapak Guru serta teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas kunjungan penyertaan-Mu dari malam yang gelap gulita hingga pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini Bapak, kiranya kami mau memulai mata pelajaran kami, kiranya Tuhan tuntun sertai kami dari awal mata pelajaran hingga pada akhirnya. Ya Bapa dalam surga, hanya ingin doa dan permohonan kami, ampuni yang salah dan dosa kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu kemerdekaan ya. Kita mulai ya, 1, 2, 3 ya. 17 Agustus tahun 45, Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membelah negara kita. 17 Agustus tahunan 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Semangat dulu. Rasakan? Sakit. Apanya yang sakit? Kenapa telinga kita sakit? Ya, silakan. Semakin dalam subcair maka semakin besar tekanan hidrolik. Ya. Ketika kita menyelam terlalu dalam, maka kita akan merasakan telinga kita sakit karena semakin dalam zat cair itu tekanannya semakin besar. Ya. Oke. Pak Guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai ya. Yang pertama, peserta didik mampu menerapkan hukum-hukum fluidastatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian fluida statis ya. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pengertian tekanan. Yang keempat, peserta didik mampu memformulasikan persamaan tekanan. Yang keenam, peserta didik mampu menghitung tekanan dengan tepat. Yang ketujuh, peserta didik mampu menjelaskan pengertian tekanan hidrolis statis. Yang kedelapan, peserta didik mampu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrolis statis. Yang kesembilan, peserta didik mampu memecahkan masalah
dengan persamaan tekanan hidrostatis. Yang ke-10, peserta didik mampu melakukan praktikum sederhana tentang tekanan hidrostatis dan mempresentasinya ke depan. Ya, jadi itulah tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ya. Selanjutnya Pak Guru punya video. Ya, Pak Guru akan tayangkan video ya. Coba kalian amati video ya. Kapal selam misalnya jika menyelam terlalu dalam di tekanan prinsip hidrostatis, semakin masuk ke dalam air maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar sehingga kapal menjadi tidak seimbang. Oke, kita beri aplaus untuk temanya. Ada lagi yang Karena air yang keluar dari lubang bawah memancar lebih jauh dibandingkan air yang keluar dari lubang atas. Itu disebabkan jumlah air yang menekan lubang bawah lebih banyak dibandingkan dengan air yang menekan lubang atas. untuk mencari masalah ya. Kemudian melalui beberapa bentuk metode ilmiah ya, siswa diharapkan mampu mempelajari pengetahuan terkait masalah yang dihadapi, dan siswa diharapkan mampu memiliki keterampilan untuk menyelesaikan masalah. Itulah model pembelajaran yang Pak Guru gunakan ya. Jadi di langkah-langkah pembelajaran itu ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Nah, di kegiatan inti itu ya Pak Guru menggunakan sintak-sintak pembelajaran PBL itu ya. Oke, nanti di kegiatan inti Pak Guru akan menjelaskan materi, kemudian Pak Guru akan membagi dalam bentuk kelompok. Karena kita ada praktikumnya ya. Praktikumnya yaitu tentang tekanan hidrostatis. Setelah kalian membagi praktikum, kalian akan melakukan praktikum dan mempresentasikannya. Ya. Baiklah, materi kita hari ini adalah hidrostatis. Ya. Kemudian kita akan belajar tentang tekanan. Ya. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi oleh luas bidang itu. Ya. Jadi secara matematis tekanan dapat dinyatakan P sama dengan F per A. Ya. Jadi keterangannya P sama dengan tekanan, satuannya Pascal atau Newton meter persegi. Ya. Sedangkan F itu besarannya adalah gaya, satuannya adalah Newton. Kemudian A itu adalah luas permukaan. Ya, satuannya meter persegi ya. Selanjutnya kita masuk pada tekanan hidrostatis ya. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik manapun akibat adanya gaya gravitasi. Ya. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring bertambahnya kedalaman air ya, jika diukur dari permukaan air. Akibat gaya gravitasi partikel air akan menekan partikel bagian bawah, dan sebaliknya partikel bagian bawah akan saling menekan. Ya. Kemudian secara matematis tekanan hidrostatis itu dialami penyelam tersebut ya. Di sini ada pembahasannya, yaitu yang diketahui ketinggi kedalamannya H sama dengan 3 meter,
kemudian Rho sama dengan 1000 kg meter kubik, gravitasinya 10 meter sekon kuadrat. Kemudian yang dicari itu adalah pH, tekanan hidrolistatisnya. Nah, kita kembali di materi tadi bahwa persamaan tekanan hidrolistatis itu adalah pH sama dengan Rho dikali dengan G dikali dengan H. Ya, jadi di mana pH-nya sama dengan 1000 dikali 10 dikali dengan 3 itu sama dengan 30.000. Baiklah, untuk mengecek pemahaman kalian dalam sebuah dasar kolom air sudah terdeteksi oleh alat pengukur tekanan oleh alat pengukuran tekanan hidrolistatis menunjukkan angka 50.000 pascal. Angka 50.000 pascal. Maka hitunglah kedalaman kolom air tersebut. Ada yang bisa Oke, kita beri aplaus dulu untuk temanya. Ada yang sama jawabannya? Ada yang beda? Ada yang beda? Silakan. Coba diperhatikan soalnya. Dalam sebuah dasar kolam air terdeteksi oleh alat pengukuran tekanan hidrolistatis menunjukkan angka 50.000 pascal. Ya. Oke. Jadi angka 5 berarti pH-nya 50.000 pascal ya. Kemudian ingat tadi Pak Guru sudah jelaskan bahwa kita akan menggunakan gravitasi 10 meter sekon kuadrat. Massa jenisnya adalah 1000 kilogram meter kubik. Nah, yang ditanyakan adalah hanya kedalamannya ya. Perhatikan dulu di sini. Jadi yang ditanyakan adalah kedalamannya ya. Jadi rumus tekanan hidrolistatis itu pH sama dengan Rho kali G kali H. Nilai pH-nya sama dengan 50.000. Nilai massa jenis airnya itu adalah 1000. Gravitasinya 10. Yang ditanyakan adalah H ya. Oke. Nah, maka kalau hanya ditanyakan berarti di sini adalah 50.000 dibagi dengan 10.000. Oke, coret. Sehingga 5. Jangan langsung tulis 5 ya. Jadi 5 meter. Harus ada satuannya. Ya. Oke. Baiklah Pak Guru
akan membagi kalian dalam Oke. Sekarang kita kerjakan sesuai dengan lembar LKPD. Apa tujuan praktikum kita hari ini? Tujuan praktikum kita apa? Untuk menentukan besar tekanan hidrostatis. Untuk menentukan besar tekanan hidrostatis pada kedalaman tertentu. Nah, sekarang kalian baca lembaran LKPD-nya, lakukan praktikumnya sesuai dengan prosedur yang ada di dalam LKPD ya. Oke, lakukan. Ini tidak ada orang pakai ya. Lihat langkah-langkah di LKPD-nya ya. Ikuti. Lihat sesuai dengan LKPD-nya, apa LKPD-nya. Langkah selanjutnya apa di LKPD-nya? Langkah selanjutnya masukkan air ya. Sekarang masukkan air ya. Oke, masukkan air sampai kemari ukurnya sampai di jangan sampai penuh. Sekarang lakukan ya. Terus cabut. Mana kelompok satu?
Keren bukanya. Ya, coba ungkap sedikit ya. Perhatikan ayat yang kedua. Tidak jago. Permisi ya, permisi. Kasih besar. Kali 10 kali 0,5 10.000 kali 0,5 Kelompok ini bagaimana sudah? Kelompok 1 sudah? Ada kelompok 4 yang mempresentasikan. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan hasil praktikum tekanan hidrolistatis, yang paling besar dari ketiga percobaan tersebut adalah percobaan ketiga atau lubang yang paling bawah. Berdasarkan perhitungan dan produser praktikum, kita dapat memahami bahwa kekuatan pancaran air dipengaruhi oleh kedalaman air, sehingga semakin dalam maka semakin besar pula tekanan yang diberikan oleh tekanan. Dinamakan tekanan hidrolistatis. Sekian hasil presentasi kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang mengapa jarak pancuran air di lubang botol paling bawah lebih kencang dibandingkan jarak pancuran air di lubang 1 dan 2? Karena lubang paling bawah mendapat tekanan paling besar dibanding lubang yang ada di atasnya, sedangkan lubang paling atas mendapat tekanan air yang lebih kecil,
sehingga kekuatan pancaran airnya juga relatif lebih lemah. Bagaimana dari kelompok 2 bisa menerimanya? Ya, kelompok 2 bisa terima? Bisa. Oke, baik, kita beri aplaus untuk kelompok 4. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang tekanan hidrolistatis. Berdasarkan hasil praktikum tekanan hidrolistatis, yang paling besar dari ketiga percobaan tersebut adalah percobaan ketiga atau lubang yang paling bawah. Berdasarkan perhitungan dan prosedur praktikum kita, dapat memahami bahwa kekuatan pancaran air dipengaruhi oleh kedalaman air, sehingga semakin dalam maka semakin besar pula tekanan yang diberikan oleh tekanan tersebut dinamakan tekanan hidrolistatis. Bagaimana dari Mengapa jarak pancuran air dari setiap lubang berbeda? Karena air yang keluar dari lubang bawah memancar lebih jauh dibandingkan air yang keluar dari lubang atas. Itu disebabkan jumlah air yang menekan lubang bawah lebih banyak dibandingkan dengan air yang menekan lubang atas. Bisa. Jadi baik, itu hasil dari diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan hasil praktikum tekanan hidrolistatis, yang paling besar dari ketiga percobaan tersebut adalah percobaan ketiga atau lubang yang paling bawah. Berdasarkan perhitungan dan prosedur praktikum, kita dapat memahami bahwa kekuatan pancaran air dipengaruhi oleh kedalaman air, sehingga semakin dalam maka semakin besar pula tekanan yang diberikan oleh tekanan tersebut. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Apakah ukuran lubang berpengaruh terhadap debit air? Lubang dan luas lubang dapat mempengaruhi besarnya debit, kecepatan dan waktu untuk mengalirkan zat cair. Apakah dari kelompok 5 bisa menerima? Bisa. Mungkin masih ada pertanyaan. Bagaimana hubungan ketinggian lubang dengan kecepatan air? Makin tinggi kedudukan lubang tempat fluida keluar, maka akan makin besar juga kecepatan menyemburnya fluida tersebut. Hanya ini presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, baik, kita beri aplaus untuk kelompok. Tekanan hidrolistatis, hukum fluida. Ya, dari pembelajaran kita ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari? Ayo, silakan. Perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida terdiri dari dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Besaran fluida terdiri dari tekanan hidrostatis dan hukum pokok. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik manapun. Akibat gaya gravitasi, jadi semakin dalam suatu zat cair, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Ya, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Guru punya hadiah buat kalian ya, tapi ini kerja per individu ya. Iya, Pak. Masing-masing kerja per individu.
seorang peneliti sedang menyelam dengan kedalaman 3 meter. Kedalaman 3 meter itu simbolnya tadi apa? H. Diketahui H-nya sama dengan 3 meter. Seriana Inamete. Ya, Pak. Tuh kalian. Mari angkat ke kursi. Pertanyaan di sini dijawab ya. Ini adalah lemparan refleksinya. Ya, dijawab masing-masing sesuai dengan pikiran kalian sendiri ya. Ya, Pak. Di sini tidak ada yang benar dan salah. Kamu tinggal jawab saja ya. Bagaimana tentang pelajaran kita hari ini ya? Ya, Pak. Namanya lempar refleksi. Ya.
tulis sesuai dengan hati kalian sendiri. Apakah pembelajaran hari ini dapat menyenangkan? Tulis. Menyenangkan atau tidak? Kalau tidak menyenangkan, tulis tidak menyenangkan. Kalau menyenangkan, tulis menyenangkan ya. Apakah materi yang disampaikan itu kurang atau apa itu tulis semua ya. Kurang dipahami atau apa ya. Namanya juga merefleksi ya. Iya, Pak. Bagaimana yang lainnya sudah? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah dikumpul jawaban refleksinya ya. Iya, Pak. Dijawab semua ya. Ya, Pak. Oke, mari kumpul dulu yang sudah. Diam, Sen. Jadi ada titipannya. Ini ada tugas rumahnya ya. Di rumah itu harus dikerjakan ya. Pada saat ada jam fisika dibawa dan dikumpulkan ya. Ya, Pak. Kerjakan di rumah ya. Saya ambil video pas mereka kumpul juga. Sedikit saya ambil kelihatan. Saya belajar seperti penting dari itu harus bantu-bantunya setting biasa tahu sama surat dan sabuk artek itu yang mas kumpul sambil sedikit kertas sedikit makanya kemarin saya geladi itu sama cara ambil sampai yang itu pertama itu cuma tunggu dulu yang pesawat yang persnya asli Oke, coba perhatikan dulu di sini. Nah, nanti di lembaran jawabannya tulis nama, kelas, hari apa ini ya. Ya, Pak. Di pas jam fisika dibawa kemudian dikumpul ya. Ya, Pak.
Di sini untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, Pak Guru minta satu orang untuk doa penutup ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menjaga kami dari awal kegiatan kami hingga pada akhirnya. Tuhan, sebentar kami akan melakukan kegiatan kami lainnya. Mari Tuhan berkati juga Tuhan, ibu dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Mari kita cukupkan sampai di sini ya.